Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita, channel Berkarya yang bertema ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Balik lagi di MC keuangan kita semua, MC nggak pakai K, Husnil. Kalau nggak pakai K ya WC. Jadi karena tema kita benar-benar random dan begitu berwarna, dan kali ini gue sebagai MC nggak pakai K, gue mau ngebahas tentang olahraga, dan olahraga yang menurut gue peminatnya tuh di Indonesia nomor 2 terbanyak setelah sepak bola. Itu menurut gue ya. Setelah sepak bola ini, olahraga ini tuh bener-bener diminati, bahkan dari usia belia sampai yang dewasa itu minat banget coy. Jadi olahraganya itu bulu tangkis. Siapa di sini yang nggak minat banget main bulu tangkis? Gue pribadi suka, tapi gue nggak terlalu suka capek. Gue lebih suka ngomong, bikin podcast, karena main olahraga itu terlalu melelahkan kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kita mengundang teman kita yang ngerti di posisi kali ini. Ini emang bener atlet kalau ini gitu kan. Jadi kita undangnya langsung teman kita, Wahyu, silakan. Oke. Siap. Dulu. Bang. Oke. Siap. Duduk nih Bang ya. Duduk. Dan ini kawan kita di tempat kita ini, dia baru here we go lah kesini, bahasanya here we go. Jadi abis ada perekrutan dan dia here we go. Kalau kata Fabrizio Romano ini here we go. Welcome to jungle berarti ini ya? Yoi, jadi dia sebagai, kalau kata keterangan deskripsinya yang gue kenal, mantan atlet. Wis. Jadi kita mulai kali ya, yang simpel-simpel ya, biar cepet, dan ini juga biar cepet mulai, biar cepet selesai. Oke, guys. Gitu. Kenalin dulu coy, nama lu siapa? Kenal dulu nih. Gue Wahyu. Nama lu? Gue Wahyu Ariansar, panggil Wahyu sih. Ya emang kebetulan gue hobi bulu tangkis nih. Anjay, emang. Tenang, gak usah terlalu tegang coy, gak usah terlalu tegang. Kayak mau diinterview aja gue. Ya, sebenarnya nggak diinterview sih, lu ngobrolnya, bahkan kayak naik kaki lu boleh, lu ngomong kotor juga boleh. Ya sebenarnya ini karena kita obrolannya santai aja, kayak di rumah lu gitu, ngobrol lu lagi duduk sama teman kerja aja, sebenarnya cuman lu, gua, kamera. Kasih. Kayak gitu coy. Sama penonton gimana? Nontonnya mah di orang nggak ketahuan, goib lah, nggak kenal juga. Jadi kalau dari kenal lu suka banget bulu tangkis kan? Iya. Berarti lu dari sejak kapan nih lu menyukai hobi bulu tangkis ini coy? Kalau gua dari suka dari bulu tangkis emang dari bokap gua kan. Dari bapak dari lu? awal ya. Bapak lu juga ya, atlet? Bokap gua bukan atlet sih, tapi hobi lah. Hobi? Jadi gua diperkenalkan sama bokap gua itu pas kelas 4 SD ya, sekitar 10 tahun, umur 10 tahun. Oh 10 tahun? Terus abis terlalu dikenalin itu, lu lanjut ada sekolahnya kan? Ada sekolah, tapi gua sekolah bulu tangkisnya itu sekitar SMP lah. SMP. Jadi kalau emang awal mulanya emang gua main-main biasa ya sih, Bang Husnil. Main-main, ikut bokap gua olahraga, kadang-kadang kan Sabtu Minggu tuh bokap gua kan main bulu tangkis kan sama teman-temannya. Jadi kadang-kadang gua disuruh ikut. Karena kan memang di waktu gua kecil emang pada usia itu kan emang lagi nakal-nakalnya mungkin ya. Lagi nakal-nakalnya perkembangan perilaku anak kecil gitu kan. Jadi bokap gua mengarahkan gua mungkin ya. Ya daripada kenakalan remaja ya mungkin ngisi waktunya ke bulu tangkis gitu. Ya, jadi dari situ mungkin ya gua juga satu ya demen main-main kan, larian dulu kan. Ya akhirnya ya udah gua ikut lagi dan akhirnya ya sekarang ya jadi doyan gitu loh. Oh, jadi lu jadi demen. Jadi lu tapi lu sempet gitu dari SD terus sekolah pelatnas. Jadi gini, dulu itu gua tuh kan emang ikut bokap gua dan akhirnya ya dilihat dari perkembangan gua juga kan, maksudnya dari kadang-kadang pertandingan antara sekolah gitu kan, lu antara SD apa O2SN kan, O2SN kayak gitu. Akhirnya bokap gua tuh masukin gua tuh ke klub kecil lah gitu loh. Jadi kayak numpang nama gitu. Jadi kalau bokap gua memang gua yang dilatih, tapi gua cuma numpang nama. Nah, fokusnya itu pada saat gua SMP tuh gua pernah masuk ke Ragunan. Ragunan Jakarta Selatan. Pelatnas. Bukan pelatnasnya, bukan. Jadi ada sekolah bulu tangkis di Ragunan tuh. Jadi kalau misalnya lu main ke Ragunan tuh, Bang, ke kebun binatang Ragunan, itu kan di belakangnya tuh kan kayak ada hutan-hutan tuh. Yoi. Ya kan? Gue tahu. Itu tuh masuknya tuh di situ tuh. Jadi di situ tuh pusat latihan tuh nggak cuma bulu tangkis doang, Bang. Jadi kayak ada mungkin kayak contohnya kan kayak Persija kan dulu kan pernah latihan di situ kan. Nah, kayak gitu. Dan yang gue mau nanya nih, ketika lu ikut itu ya, lu diinepin apa lu bisa pulang pergi tuh? Waktu di
Ada mes gitu. Ada asramanya bang. Nah, jadi waktu gue ngerasain di asrama itu pada tahun 2012. Jadi gue di asrama. Jadi gue pernah asrama itu 2012 sampai 2015. Oke, I see. Berarti nggak pulang lu di situ? Pulang bang. Jadi kadang-kadang kalau Sabtu Minggu pulang. Iya, Sabtu Minggu pulang. Jadi untuk kesehariannya ya latihan, habis latihan sekolah juga homeschooling kan dulu. Jadi kita klub gue itu bekerja sama sekolah terdekat dari klub gue itu. Jadi kerjasamanya bahwasannya kalau ada pertandingan O2SN atau pertandingan sekolah kita siap membela nama sekolahan. Sebaliknya kita juga diajarin sama guru-gurunya. Jadi guru-gurunya itu main ke asrama kita bang. Oh oke. Disclaimer sebentar ya. Gue pakai ginian nih kemarin. Kan kepala gue pusing, lagi sakit coy. Jadi mohon maaf kalau misalnya gue sambil nyium-nyium ginian. Enak banget coy ini. Nggak disponsorin juga sih. Jadi lanjut. Jadi ketika lu itu berarti lu nggak itu tuh, nggak dinepin tuh lu terus. Dinepin bang. Tapi lu ketika lu ikutin, lu pernah dapat prestasi apa tuh yang paling tinggi dan menurut lu nih, dia tinggi banget nih? Tinggi banget itu gue pernah juara kejurnas bang, kejuaraan nasional 2013 di Bali. Anjay, lu juara tuh? Iya. Wih, lawan lu siapa cuy? Jadi kejurnas itu tuh gue bela nama daerah. Oh masih Jakarta gitu? Bukan, Banten dulu. Lu bawa Banten? Iya, gue nama Banten. Jadi pada saat kejurnas itu kan kejuaraan nasional, jadi lawannya tuh kayak Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, gitu se-Indonesia tuh kita bilang gimana ya? Dikumpulin lah jago-jagoannya tuh. Nah, jadi untuk menuju pertandingan itu aja, jadi ada yang paling dasarnya dulu. Pertandingan kayak antar kayak ibaratnya kecamatan gitu kan, kayak pertandingan antar daerah kota, terus provinsi. Baru tuh kita membela provinsi di situ. Oh, berarti lu pernah sampai setinggi itu? Ya, aku pernah. Iya, tapi yang jadi pertanyaan gue sih, kayak lu kan pernah setinggi itu, tapi kenapa lu nggak terusin, malah lu masuk kerja akhirnya? Jadi nggak diterusin jadi sebagai atlet bulu tangkis. Anjay. Tepak bulu berarti. Terus kenapa lu bisa nyasar kemari tuh? Jadi waktu 2014 itu sebenarnya sih gue bukannya gimana bang ya, maksudnya gue sebenarnya gini, gue nggak kecewa tapi gue puas dengan hasil itu. Sorry teman-teman nih, jangan berpikir yang aneh-aneh. Iya. Gue puas atas apa yang gue dapat sama ini kan. Nah jadi baik lagi pertanyaan untuk menjawab pertanyaan lu bang. Dia waktu tahun 2014 itu kan gue sempat 8 nasional bang, peringkat gue 8 nasional. 8 nasional. Iya. Jadi tuh tahun 2014 itu gue sempat 8 nasional. Nah dulu kalau misalkan sobat-sobat badminton yang nonton nih, mungkin angkatan gue juga gitu kan, ya bang ya. Angkatan gue juga mungkin tahu lah alur-alurnya. Dulu tuh di setiap akhir tahun itu tuh ada namanya tuh Seleknas. Ya, seleksi nasional. Iya, setiap akhir tahun. Oh iya. Jadi dari PBSI itu memfilter setiap nasional itu tuh ada berapa. Jadi kayak misalnya lu pasti tahu lah kategori bulu tangkis kan. Iya. Ada ganda putra, ada single putra atau ganda putri. Nah, jadi mereka tuh memfilter tuh. Jadi di Indonesia ini tuh ada ranking berapa? 16 atau 32 besar gitu. Nah, itu buat Seleknas tuh. Buat ngikutin seleksi nasional. Nah, itu yang potensi, kayak contohnya kan kalau waktu gue seleksi nasional itu kan ada pertandingan dan ada latihan. Jadi sistemnya itu 2 minggu tuh waktu Seleknas tuh. Ada seminggunya buat pertandingan. Nah, yang pertanyaan itu kalau misalkan yang juara itu tuh belum tentu naik, belum tentu masuk. Maksudnya dapat SK masuk timnas gitu. Di minggu keduanya itu ada tes kayak kita bilang wajib militer lah. Iya, kayak tes fisik, tinggi badan, kayak bip test apa sprint atau misalkan maraton apa segala macam, pasti ada tesnya. Nah, pada saat itu sih sebenarnya sorry banget nih kalau teman-teman nonton nih. Gue tuh kecewa sama teman gue waktu itu. Gara-gara cacar. Oh, lu kena cacar? Enggak, teman guanya. Oh, terus? Teman gue cacar nih. Teman gue cacar, jadi gue nggak bisa ikut Seleknas itu. Karena kan emang kalau cacar kan emang harus diisolasi kan. Takut nular? Ya. Oh, lu kok ikut diisolasi? Nah, gue tuh gara-gara partner gue cacar, itu nggak ikut bang gue. Oh, lu ganda putra? Dulu gue ganda campuran. Ganda campuran, berarti temen cewek lu nih? Iya. Oh, anjay. Tapi ya alhamdulillah sekarang dia udah ngelatih di luar negeri kan, di Cina kan. Kayak gitu, jadi ya gue kecewa juga sih. Maksudnya gue
apalagi kan kalau di bulu tangkis kan ada usianya ya, ada golden ininya lah usianya gitu kan. Nah situ juga kan maksudnya kalau misalkan gue nggak ngambil kesempatan itu juga gue mau kapan lagi gitu. Nah akhirnya gue konsul sama keluarga nggak bisa segala macem, adalah panjang kayak contohnya kita aju banding juga kan ke PBSI gitu kan, aju banding maksudnya kita nih memang karena dampaknya juga nih gitu loh, kita juga pengen ngerasain lah maksudnya kita seleksi itu kayak gimana apa segala macem ya kan. Akhirnya nggak ditanggepin dan akhirnya oke, gue mutusin gue keluar dah dari klub itu tuh. Gue keluar, akhirnya gue kuliah. Oh, lu milih kuliah tuh? Gue milih kuliah. Tapi lu nggak telat tuh kuliah? Kuliah gue telat setahun. Oke, tapi lu bisa. Nah itu gue kuliah itu gue juga rekomendasiin dikarenakan jadi di pertandingan nasional itu kan kadang-kadang kan ada kadang-kadang tuh universitas-universitas itu kan kadang-kadang bikin pertandingan ya. Jadi setelah gue selesai dari bulu tangkis, gue keluar independen sendiri, latihan sendiri, pertandingan ikut sendiri. Nah gue ikut pertandingan antar mahasiswa-mahasiswa lah, kayak universitas kayak apa segala macam. Akhirnya gue ketemu sama satu orang yang ngajak gue tuh ke Trisakti. Oh, kuliah. Oke. Jalur beasiswa, jalur prestasi kan? Ya, jalur prestasi juga. Oke. Nah, jalur prestasi di Trisakti udah berjalan normal. Nah, gue di situ gue reward paling terbaik gue itu pertandingan Malaysia internasional. Malaysia Open. Ya, Malaysia Open, tapi untuk yang berkuliah aja. Oh, khusus anak-anak kuliah gitu. Ada ya? Nah, ya, jadi di Indonesia ini tuh di bulu tangkis tuh nggak cuma hanya Indonesia aja bang, yang punya atlet yang berkuliah gitu. Ternyata ada juga gitu ya, atlet luar negeri gitu. Tapi lu juara di situ? Gue juara. Anjay, kelas coy. Ini berprestasi berarti ini. Enggak lah. Gila. Berarti secara garis besar nih kan lu salah satu yang berprestasi. Cuman gue mau nanya sedikit keluar dari konteks bulu tangkis sedikit aja mungkin. Kan lu tahu nih negara kita penuh dengan orang dalam ya. Iya. Apa di bulu tangkis tuh kayak lu gitu kayak ada orang dalam juga? Ada. Pas di seleknas gitu tuh tiba-tiba ada titipan banyak pusat, anjay, deckingannya pusat gitu. Banyak bang. Banyak gitu. Berarti siapa yang berpengaruh di situ? Terkadang kita gini ya, pokoknya ya kita ngomong lebih belak-belakan aja lah. Iya, ya. Nggak apa-apa. Siapa yang berkuasa di situ dan dia itu tuh berpengaruh di klub mana, yaitu dia bakal diperhatiin dan dia bakal dapat jatah pemain itu lebih banyak. Oh ya, itu gue kurang suka negara ini kan, Konoha, karena ya itu balik lagi apa-apa harus ada orang dalam, padahal ada yang lebih berpotensi gitu kan, mungkin lebih berpotensi dia tapi karena dia kurang akhirnya diambil orang dalam. Iya, contohnya gini, kayak misalnya nih, gue ngelatih di PB misalkan PB Channel nih, PB Channel. Terus gue ditarik nih sama persatuan lah kita bilang, sama organisasi lah, kita bilang PBSI lah gitu kan. Kita tarik disuruh ngelatih di PBSI, pasti kan gue nggak mau dong yang namanya tuh anak buah gue gagal. Iya. Kita nggak usah munafik ya. Kita kan nggak usah munafik bilang. Kayak contohnya ada kesempatan, contohnya kan kadang-kadang kan namanya atlet bulu tangkis kan ada kan rentan namanya cedera itu kan bisa didegradasi lah. Iya, yoi. Nah sekarang tuh kan kalau misalkan belum ada jadwalnya untuk seleksi pemain baru, terkadang kan pelatih itu kan merekomen. Yoi. Nah merekomen mantan atletnya dulu waktu di klub. Nah kebetulan misalkan gue ngelatih di e-channel nih, otomatis ya udah mantan anak buah gue di e-channel nih yang lebih dekat care ke gue, mungkin lebih bagus, itu bisa gue rekomenin sih. Iya, gue sih nggak terlalu masalah ya kalau yang lebih bagus, tapi kalau memang cuma karena hal kedekatan, yang memang gue kurang suka di Indonesia tuh apa-apa kedekatan orang dalam. Gue lebih, kalau misalnya memang skillnya lebih tinggi, ya bukan masalah lu dekat atau enggak sih, ya lu pilih yang emang jago gitu, daripada lu ngambil orang yang nggak jago cuma akhirnya malu-maluin doang kan kayak anjing juga. Harusnya. Tapi kan karena negara lu bukan negara gue, jadi ya karena negara lu itu emang sistemnya tradisional banget, jadi yang deket yang dipilih. Asik. Iya kan, emang gue kurang suka sih yang sesuatu hal yang kayak gitu, apa-apa harus deket, apa-apa harus kenal, apa-apa harus ada deckingan, dan ujung-ujungnya yang orang belakang nggak dengar sih kayak gitu, jadi kayak yang jago nggak dibawa. Makanya menurut gue ya mungkin bisa diperbaiki lah kayak gitu. Kayaknya mungkin kalau di negeri Konoha ini tuh udah lumrah.
Iya mungkin di negeri Konoha itu ya udah lumrah sih. Tapi ya balik lagi emang kayak gitu. Mungkin last question kali ya, bro. Kameramen udah gerah banget ya bro kamera. Masih. Gas. Jadi itu nggak jelas karena kata bro kameramen masih lanjut aja. Jadi gue masih baik yang gue ini sih kayak tentang atlet ini. Menurut lu nih, menurut lo ya, kalau untuk sekarang nih, kalau misalnya gue punya anak jadi atlet nih, dan worth it nggak sih jadi atlet sekarang? Kalau misalnya dia udah tua ya kan, kalau misalnya lagi jaya-jayanya mau kenceng banget duit kan, segala macam duit dapat kan. Nah tapi kalau misalnya udah tua, pensiun, worth it nggak menurut? Gini bang, sebenarnya kalau untuk jadi atlet ya apapun atlet itu tuh sebenarnya kayak lu judi bang. Judi? Iya, jujur aja judi nih. Kita kan nggak tahu yang namanya ke depan tuh kita tuh menjadi apa kan. Contohnya gini, lu punya anak ataupun gue punya anak nih. Nah gue nih udah tahu nih saham gue nih anak gue, gitu kan. Gue tahu nih anak gue mau gue apain nih ke depannya nih. Contohnya kalau mau jadi apapun itu kayak misalnya atlet apa segala macam, gue nggak bisa sebutin kayak kota-kotain kayak bulu tangkis apa segala macam ya. Ya lu berani gak atas judi itu? Iya sih. Terus gini, apalagi kalau untuk kita bilang kita kata tanda kutip fokuskan lah ya, fokuskan kan. Yang dari awalnya dulu deh, anak lu tuh, anak Bang Musil tuh siap gak kalau misalnya tanpa berpendidikan? Oh iya sih kayak gitu. Ya. Karena dia nggak sekolah secara. Oke. Jujur aja bang, kita untuk fokus aja kadang susah, apalagi dibagi menjadi dua. Iya sih. Nah itu bisa dari itu aja kita udah tahu kan, judinya itu mau gimana nih? Apa kita misalnya proper ke pendidikan ataupun ke misalkan ke bidang keterampilan, kita bilang gitu kan? Itu semua judi. Nah kalau misalkan sekarang gini ya, contohnya gue nih ya, kalau misalkan lu berpendidikan, nah gini, kita bilang S1, S1 apa D3 atau SMA, banyak di luar sana tuh yang nganggur kita bilang ya. Iya. Tapi kan nganggur itu kan dia kagak ada punya keterampilan. Oke. Iya. Nah, dikarenakan emang nggak ada punya keterampilan. Nah, terkadang keterampilan itu tuh yang menjadi nilai plus juga kan ke kemana-mana lah. Contohnya kayak misalnya perkuliahan ataupun pekerjaan. Nah, baik lagi nih, itu ke anak lu nih. Anak lu kalau misalkan lu di apa namanya? Jadi atlet gitu kan. Ya lu harus mau nggak mau ya kita bilang di bawah standar untuk ilmunya. Iya, kalau jadi kayak judi sih benar. Iya, benar. Kayak gitu kayak judi. Nah, terus juga kalau misalnya lu di sekolahin, kalau misalnya lu fokus sekolah kagak ada keterampilan apapun juga susah juga kan. Iya sih kayak gitu. Dan berarti gue simpulin aja. Kalau menurut gue berarti kalau di negara kita nih, negara lu, bukan negara gue. Jadi gue setuju waktu itu sempat ada Tiger ya kan. Asik. Kabur aja dulu. Karena ya Tiger kan keren banget dulu, kabur aja dulu, ya kan? Maksudnya mereka disuruh ya, karena yang tadi dulu cerita, jadi kan orang kalau misalnya mau jadi atlet, apa harus jadi kayak perjudian dong, ya jadi kayak nggak ada sebuah kepastian dong, ya nggak? Karena di luar sana atlet tuh benar-benar dijamin kehidupannya, cedera ditanggung, sampai sembuh ditanggung. Kalau lahir di sana bang, lebih tepatnya. Iya, tapi kan kalau gue pernah belajar dan lebih gampang jadi warga nasional di luar karena mereka kekurangan orang lah, skip lah kayak gitu. Tapi ya jadi daripada lu capek-capek cedera nggak ada yang nanggung, tangan lu putus nggak ada, terus langsung dilupain kan ya cedera parah mungkin ujungnya lu udah nggak bisa berprestasi, dilupain. Oh iya, jadi gembel lu. Tapi kan gini, ini masih panjang nggak sih ini? Ya sedikit aja aja nggak apa. Sebenarnya kan kalau di kadang-kadang kan ada yang kata ini kan apa namanya pra olimpiade atau para games. Nah kebetulan juga teman gue juga ada bang, namanya Devan Rimustinus, klub sama gue, tangannya tuh bengkok. Nah dulu dia bersaingan di kompetitif di usia gue, di orang umum gitu memang nggak juara kita bilang Devan ini. Nah terus dia mungkin nyadar diri akan kekurangannya, dia itu tuh dia punya kekurangan terbatasan, akhirnya dia tuh pindah ke bulu tangkisnya tuh ke para game. Akhirnya dia juara olimpiade dia kemarin tahun 2000. Bukan juara Asian Game. Keren lah Asian Game. Tapi gitu sih, balik lagi karena ya yang kita tahu ya kan tadi lu bilang kalau berprestasi aja kayak lu, ya maksud lu kayak berprestasi. Gue kalau misalnya bentuknya kayak gitu sebagai gue bentuk punya anak misalnya gitu ya, gue mendingan nyuruh anak gue jadi ODP mandiri.
Lebih jelas ya Bang ya? Pertama lebih jelas, kedua karir lebih meroket ya kan. Terus ya kalau lu mau pelatnas boleh lah ikut tipis-tipis ya kan buat jalur atlet, tapi at least aman-aman aja gitu. Terus terjaminnya lebih gitu kan daripada ya kata dulu cerita, karena memang ngeri banget ya jadi atlet dulu. Karena lu aja kan gara-gara cuman perkara itu aturan kan lu bisa dicoba di tunggal kan. Iya kan, kalau bulu tangkis kan nggak ada ukuran tinggi badan harus gimana gitu. Kalau misal kita lihat yang jago-jago aja nggak ada yang tinggi aja. Ya kan? Emang. Lu lihat Ginting pendek coy. Terus Gideon yang temennya iya mereka tuh nggak tinggi menjulang gitu, kayak serem-serem gitu, kayak Excelsen kali tinggi ya. Iya tinggi banget ya kan. Kalau yang kan nggak ada yang setinggi itu maksud gua, tapi iya masuk aja gitu. Iya maksud gua jadi apalagi kalau sistem kita tuh masih dengan orang dalam. So, terus titipan Pemda lah. Ya, lebih tepatnya yang masih berjaya dianggap, kalau nggak berjaya udah nggak bakal dianggap. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya lu pasti berprestasi mungkin ya keren, lu bakal dipuja-puja, tapi itu balik lagi menurut gua kalau di negara kita nih kenapa akhirnya nggak tahu ya masih baik yang mau jadi atlet atau enggak ya, karena itu ketika lu di atas lu dipuja-puja banget kan, keren lu segala macam mau bawa Indonesia, tapi besok ketika lu, nah itu yang jadi masalahnya adalah ketika sekarang kan atlet umur paling 35 lah ya paling tua. Iya, makanya itulah gua ya udahlah gue kerja aja. Nah iya mending kerja di Bang. Iya enak mandiri. Enak banget kerja di Mari, tinggal duduk aja. Jadi ada di sono lu cedera enggak ada yang tanggung jawab anjay. Ya. Karena ya gitu. Karena sistemnya sih sebenarnya sistem kita tuh masih kurang mensupport sih kalau menurut gue. Jadi gue ngomong apa adanya sih, karena sistemnya masih begitu, kemarin sempet chaos ya. Iya. Negara berkembang ya berkembangnya dulu. Iya sih. Mungkin statement terakhir lah dari lu nih buat atlet muda ya kan, ada atlet muda yang pengen main bulu tangkis nih, biar mereka yakin ya. Kalau gue sih selesai, gue nggak yakin gue mau atlet. Kalau menurut lu gimana? Statement lu terakhir nih untuk jadi atlet ya Bang ya? Iya, kalau misalnya dia pengen jadi atlet beneran nih. Iya, kalau misalnya mau jadi atlet beneran tuh sebenarnya harus totalitas ya. Totalitas pasti. Ya, contohnya yang tadi gue bilang kayak maksudnya pendidikan gitu kan. Pendidikan tuh jauh dari orang tua. Nah, kan misalnya kan banyak yang untuk jadi atlet itu kan kadang-kadang tuh 1000 atlet aja tuh yang keterima cuma 1-2 orang. Nice, itu dia. Nah, jadi mereka tuh harus juga jauh dari orang tua, terus juga jauh dari pendidikan. Terus apalagi kalau misalkan tuh udah cedera tuh Bang. Iya. Sebenarnya itu udah pasti habis karir. Iya. Nah, maksudnya kalau misalkan mau benar-benar jadi atlet terus totalitas lah. Kita bilang. Iya. Ya, totalitas kan, usaha lu maksimal. Makanya yang tadi gue bilang, kalau lu pengen sesuatu hal yang gambling, itu kan gambling banget coy. Gambling, judi itu pasti. Iya, mendingan lu fokus yang gue bilang tadi. Jadi ODP di bank, enak banget coy. Mending lu fokus di situ lah. Daripada lu harus capek-capek, main bulu tangkis, terus lu cedera, ya olahraga sosok lah, jalan kaki, olahraga gitu. Karena ya kalau sistem kita udah bagus banget gitu, recommended banget untuk sesuatu hal yang kayak gitu, yang dari usia muda, sukses, tuanya juga terjamin, ya enak banget gitu. Ini kan jadi kantoran dingin. Iya, nggak capek, nggak kena panas, ya kan, libur. Ya, itu sebenarnya untuk kehidupan yang aman, nyaman, tentram, damai, nggak ada di arus deras ya. ODP menurut gua kayak gimana lagi, itu udah paling recommended banget. MT, ODP tuh udah recommended banget. Kalau lu jadi atlet ya lu harus, itu cuma ada satu pilihan menurut gua di closingnya. Cuma ada satu pilihan ketika lu mau jadi atlet. Bukan jago lagi, jago banget nomor 1. Oh iya. Pasti kan? Oh pasti. Baru kalau jago biasa tuh cuma ayam jago. Jago biasa mah kayak ya elah satu kali kukuruyuk ya, lalu udah gagal sampai situ. Tapi harus jago banget. Jago banget, dan jago banget tuh bukan yang jagonya bener-bener kayak lu paling jago di Indonesia. Itu baru lu diakuin. Tapi kalau lu setengah-setengah ya. Terus apalagi kalau udah cedera ya, kalau di Indonesia tuh kayak udah cedera ya. Nah, udah dilupain dah. Udah lu kalau bener kan, kalau di Indonesia itu anggapnya udah cedera, udah close case lah. Jadi kalau mungkin kalian saran gue sih, kalau mau udah sekolah atlet tapi kalian harus mau capek, jadi kayak sekolah atlet juga, sekolah biasa juga, jadi biar ada balance gitu. Kalau nggak dapet satu lu bisa geser kan. Iya kayak gitu. Mungkin dari gue, lu ada tambahan lagi? Berapa sih Bang? Cukup berapa sih? Nanti kita bikin podcast lagi yang lebih seru, dan tentang ini gue menarik sih sebenarnya, kayak pembahasan kayak gini, karena negaranya dia bukan negara gue, bukan baju merah putih cok, gila. Gue mah hitam, sorry. Nih gue nih. Tuh buset dah. Konoha, sorry gue mah bukan negara gue mau bukan baju negara gue, baju gue warna hitam ini coy, gila bajak laut cok. Jadi ya mungkin dari gue gitu aja, dari kawan kita juga gitu aja. Jadi mungkin kalau lu mau jadi atlet, tekuni, jadi tadi kita bilang jadi paling jago di
baca baru Paling lu jago. bisa jadi atlet coy. Kalau lu jagonya masih setengah, 2,5 Kayak ayam. kayak ayam ya. Kayak ayam. Percuma coy, nggak bakal itu, yang penting jadi ODPD bang. Iya, Nggak capek ya? nggak capek. Udah nggak pakai latihan gemuk lu besok. Kayak gitu coy. Mungkin kayak gitu aja dari gua. Siap, Yuk, thank you. Thank you banget, Bang. Wahyu. udah diundang nih. Dan kalau misalnya ada kata-kata yang jelek, kata-kata yang kurang pantas, mungkin bisa di skip. Ya selalu kalau misalnya lu bikin konten, yang sempurna itu milik Nabi boy, bukan kita. Kita cuma manusia, jadi pasti ada salahnya. Kalau lu nggak terima, ya kasih komentar yang bagus aja. Kalau misalnya nggak terima bisa skip lah, kayak gitu. Thank you guys, see you.